Sallu ala Nabi Muhammad. Ya saja saya hadir kadinto sallu ala Nabi Muhammad. Adimi salata ala al-habib fasalatuhu nurun wa tib anfasu jannatin مفاتح رحمة نغم حبيب تسري فتبعث بالندى والريل الروح الجديد وتطوف بالرضوان تنصره على كل القلوب إن الصلاة على رسول إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حبيبي يا محمد يا صديق البلوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا صديق البلوان يا صديق المقام يا ذا المقام العالي يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا من شريت ليلى صاحبا جبريلا من شريت ليلى صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديق البلوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق البلوان يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا ذا مقام العالي يا من حبه ربي بطيب الأفعال يا من شريت ليلى صاحبا جبريلا يا من شريت ليلى صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة يا محمد بجميع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا معتدين يا محمد جنب المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا معتدين صليت يا محمد بجميع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا معتدين صليت يا محمد جنب المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا معتدين ثم بعد الصلاة سرت للسماوات بعد الصلاة سرت للسماوات بعد الصلاة سرت للسماوات بعد الصلاة سرت للسماوات وقدر البراك لرب العالمين يا من شريت ليلى وصاحبا جبريلا يا من شريت ليلى وصاحبا جبريلا المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديق البلوان يا
أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صادقا في الوعد يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا صادق المقال يا ذا المقام العالي يا من هبى ربي بطيب الأفعال يا من شريت ليلة وصاحب جبريل يا من شريت ليلة وصاحب جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة صلوا على النبي محمد. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وكفى الشكر علينا تعالي الهدى طلع البدر علينا من سنيات اللهم صل على محمد. Sebelum acara pada kesempatan sore hari ini kami mulai, aku lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, wabil khusus kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Habib Segap Hasan Baharudin MHI. Beliau Rektor Universitas Islam Internasional Dalwa Pasuruan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap hadirin wal hadirat, para tamu undangan, wabil khusus segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang sudah berkenan hadir pada acara kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya para beliau, para masyayikh, para habaib, para alim, para ulama pada kesempatan sore hari ini membawa barakah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Uhayyikum bittahiyatil islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala man wulida fi rabi'il awwali fakana wiladatuhu asrafal wilada wa ala alihi wa ashabihil kiramil bararah.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Samahatul ulama'il muhtaramin wa masyayikhinal muqtadamin, segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, wa nakhussu bidzikri khususan ikraman wa taqdiman wa tabarrukan. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Habib Segap Hasan Baharun MHI, Rektor Universitas Islam Internasional Dalwa, juga segenap para alim, para ulama, para masyayikh, wa akhussu bidzikri beliau Lora Najibuddin Ainur Rafiq, wa hadratus Syekh Kiai Haji Ali Manzur Abu Bakar, dan segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, mini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kebetulan pada kesempatan sore hari ini kami di sini tidak bisa menyebutkan satu persatu asma'ul ajunan sesangat agung, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat beserta rasa takdim dari kami pribadi, dan juga segenap para hadirin wal hadirat, para tamu undangan, juga operator pemerintah, wabil khusus Bapak RW dan RT setempat beserta seluruh jajaran staf-stafnya. Tak lupa yang terhormat pun kami hormati beliau Ketua Takmir Masjid Darussalam Al Ustadz Habibur Rahman, dan juga segenap para takmir masjid Darussalam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu asma'ul ajunan sesangat agung, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat pun juga rasa takdim dari kami pribadi. Wallahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dan juga tak lupa yang terhormat pun kami hormati seluruh tim majlis salawat assalam yang pada kesempatan sore hari ini sudah ikut serta menyemarakkan dan memeriahkan adanya acara memperingati hari kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan wabtidaan bimaqasidil jalil, sebagai langkah awal dalam perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, kiranya tiada kalimat yang pantas untuk kami persembahkan melainkan ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah wala haula wala quwata illa billah, sebagai bentuk realisasi rasa syukur kita pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah dipertemukan di tempat yang insyaallah penuh dengan taburan barakah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis Masjid Darussalam, dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan sore hari ini betul-betul mendapatkan ridha, maunah serta limpahan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Butiran mutiara salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah abadi kepada sang baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses dalam ekspansi besarnya mereformasi kelam dan juga gelapnya kehidupan jahiliyah menuju satu tatanan kehidupan yang sistematis yang bertendensi kepada konsep Al-Quran dan juga As-Sunnah sesuai dengan aturan yang tersirat sebagaimana yang termaktub dalam ajaran sucinya. Dan mudah-mudahan tetesan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu mengiringi serta menyertai langkah-langkah kita di dalam menapak dan menelusuri alur kehidupan fana ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at, wabil khusus segenap para alim, para ulama, para masyayikh, rahmatullah alaikum. Kami di sini sebagai pemandu acara
akan membacakan susunan acara yang kami kemas bagaimana berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan bi suratul Fatihah, dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan sekaligus hikmah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebagai acara yang ketiga Syaraful Anam, dan sebagai acara pemungkas yaitu doa. Untuk lebih barakah dan manfaatnya acara pada kesempatan sore hari ini, marilah kita buka bersama dengan pembukaan bi suratil Fatihah, yang dalam hal ini kami haturkan kepada beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ali Mansur Abu Bakar. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' abai wa ummihi wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin salawatullah wa salam ajma'in thumma min alihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa aslam anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa fid din wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa tafahimnatihim. Syahna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi amin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk memberi barakah dari surah Fatihah yang kedua, kami haturkan untuk membuka beliau Lora Najmuddin Ainur Rafiq. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. فاتح بالقبول والإقبال وصلى الحوال والأعمال والليال في الحل والاستقبال أن الوزين صفحات أيامنا مجالسنا بأنواع العلم والعبادة ويختمها بالنجاح والنصر والسعادة ويرفع عن قلوبنا وشاوة الغفلة عن الله حتى الجبروت حتى نشاهد عجائب صنعه في الملك والملكوت ويبصرنا بمواقع قدمنا ومطاهب سعينا ومواقع قلنا لطهباتنا الأمور من ظواهرها وحقها من باطلها ويلبسنا حلة التقوى والإيمان وأن يؤمنا من نوائب السعي في الحدثان ويجعلنا من عبيد الإحسان ويختم لنا بخاتمة الشهادة والإيمان بلا محنة ولا امتحان ولا حبات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang sudah membuka acara pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan acara pada kesempatan sore hari ini membawa barokah dan manfaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang berikutnya merupakan sambutan sekaligus hikmah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Habib Segap Hasan Baharud MHI, Rektor Universitas Islam Internasional Dalwa Pasuruan. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita doakan dan kita banggakan serta kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, khususnya orang tua kita, guru-guru kita, Kiai Ali Mansur Abu Bakar, Lora Najmuddin, Habib Ali Zain Abidin Al-Hasni, Habib Ahmad bin Syekh Bakar, Habib Umar, Habib Husin, Habib Rahman, Baharun, dan semuanya, para kiai, para lora, dan para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Tidak lupa kepada Ketua Takmir Masjid dan semua jajarannya, kepada Ketua Panitia dan semua jajarannya, kepada MC kita, kepada korek kita, dan kepada para munsyidin yang sudah membacakan nasyidahnya dan qasidahnya untuk kita semuanya. Semoga apa yang telah kita baca pada sore hari ini bisa menjadi sebab yang menghubungkan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita dikenal oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, dan kelak nanti kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita ketahui bersama bahwasanya kita berkumpul di tempat ini pada sore hari ini merupakan sebuah amal ibadah yang telah kita laksanakan, bukan perkumpulan biasa. Sehingga kita laksanakan di masjid-masjid, kita laksanakan di pondok-pondok pesantren, kita dilaksanakan di pengajian-pengajian dan di tempat-tempat pengajian, karena memang ini adalah salah satu daripada amal ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, setiap kali ada ayat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kata-kata qul, berarti itu memantik perhatian kita untuk lebih fokus dan lebih perhatikan. Di situ ada lebih peringatan, di situ ada lebih pemberitahuan kepada kita semuanya. Yang berarti katakan wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, bifadlillah, dengan karunia yang Allah turunkan kepada mereka. Apa karunia yang Allah turunkan kepada kita? Tidak ada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah turunkan juga kepada kita sebagai umatnya. Siapa dia? Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman-Nya di dalam ayat yang lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekian alam semesta. Hendaknya yang demikian itu mereka itu bergembira dengan ungkapan yang sekarang kita laksanakan. Para panitia telah melaksanakan apa yang telah mereka usahakan sehingga terlaksana acara sekarang ini. Para ibu-ibu membuat makanan, membuat hidangan, kita semuanya menyisihkan beberapa harta kita untuk membuat makanan dan sebagainya. Semuanya itu adalah sebuah ungkapan kegembiraan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau seumpama pada sore hari ini kita semuanya merasa gembira dengan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka rasa gembira yang kita rasakan benar-benar dari hati itu menjadi penghubung yang sangat kuat dengan Nabi kita Muhammad SAW, dan itu tercatat sebagai amal ibadah yang sangat luar biasa yang akan diingat oleh Allah Ta'ala dan menjadi penggembira untuk kita semuanya kelak nanti ketika kita di padang mahsyar, di saat semua keluarga kita tidak ingat kita, tapi apa yang kita rasakan dan kita ungkapkan pada sore hari ini insya Allah menjadi amal kebaikan yang akan menggembirakan kita. Oleh karenanya alhamdulillah ada sebuah pertanyaan
Yang saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya berharap semuanya menjawab. Yang menjawab saya doakan, semoga bertambah umurnya 10 tahun, bertambah harta bendanya 10 miliar dari yang telah Allah tentukan dan takdirkan. Yang menjawab saya doakan, bertambah hartanya 10 miliar, bertambah umurnya 10 tahun. Yang enggak menjawab, saya enggak mendoakan. Takutnya enggak tahu kapan matinya. Ayo, jawab sama-sama. Saya mau bertanya, apakah semuanya datang karena bergembira untuk Nabi Muhammad? Insya Allah. Kenapa saya bertanya begini? Supaya Allah mendengar, supaya Allah menyaksikan bahwasanya kita semuanya bergembira, semuanya berbahagia. Dan ini yang perlu untuk kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita yang merasakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah suatu karunia biasa, bukan karunia yang luar biasa, rahmat yang biasa, bukan rahmat yang luar biasa. Padahal ayo kita pelajari sekarang ini bagaimana karunia yang besar sampai kemudian Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memperingatkan kepada kita, supaya memberitahukan kepada kita, hendaknya kita ini merasa bergembira dengan rasa gembira yang tidak pernah merasa dilebihi. Rasa gembira kita melebihi daripada kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad, melebihi kegembiraan yang pernah kita rasakan. Kita pernah merasa bergembira ketika kita mendapatkan anak, mendapatkan jodoh, mendapatkan harta benda dan sebagainya. Kalau kita rasa gembira kita dengan Nabi kita Muhammad di bawah gembira-gembira yang pernah kita rasakan dahulu, berarti kita tidak sempurna keimanannya. Tapi kalau sekarang kita merasa gembira, ataupun nanti, ataupun telah lalu kita pernah bergembira dengan Nabi kita Muhammad, bahwasanya kita alhamdulillah, kita gembira sekali pernah menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena sebagai umatnya Nabi Muhammad bergembira melebihi rasa gembira kita daripada gembira-gembira yang telah lalu, maka insya Allah kita termasuk yang sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam ayat itu. Kenapa kita harus bergembira? Ayo kita lihat. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah memohon dan berdoa, bahkan berangan-angan dan bercita-cita, bahkan lebih daripada itu berkhayal saja tidak pernah menjadi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Padahal para nabi-nabi yang dahulu yang berjumlah sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul daripada mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali sudah pernah berharap kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah supaya dijadikan sebagai salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan lihat bagaimana Nabi Musa yang sudah dijelaskan dalam hadisnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa salah satu daripada rasul terbaik, 5 rasul terbaik dari 313 rasul yang pernah ada. Beliau itu pernah membaca kitab Tauratnya. Di dalam Tauratnya itu disebutkan suatu kemuliaan sebuah umat, di mana umat itu pendek umurnya, sedikit amalnya, tapi masuk surga semuanya. Sehingga dia bertanya, ya Rabb, itu umatnya siapa? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah umatnya Ahmad. Kemudian dibaca lagi di dalam ayat yang lainnya, di situ disebutkan bahwasanya banyak dosanya, tapi mereka bertaubat, tidak repot, cukup bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha, maka diterima oleh Allah Ta'ala taubatnya, bahkan dosanya diganti dengan hasanat. Lagi-lagi bertanya Nabi Musa, umatnya siapa? Dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah umatnya Ahmad. Maka kemudian, ya Rabb, ini umatnya Ahmad, yang ini umatnya Ahmad, yang itu umatnya Ahmad, semuanya kau berikan kemuliaan bagi umatnya Ahmad. Kalau begitu jadikan aku salah satu daripada umatnya Ahmad. Ini Nabi, ini Rasul, berharap menjadi salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita alhamdulillah nggak pernah berdoa, nggak pernah berharap, nggak pernah bercita-cita, bahkan nggak pernah berhayal, berangan-angan menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi kita lahir sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apakah kita tidak bergembira dan berbahagia kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apa kegembiraan yang harus kita rasakan? Kenapa kita harus bergembira? Coba lihat, umat dahulu
Kalau mereka itu bersalah dan berdosa, pada malam hari berdosa, maka pagi harinya di pintu-pintu rumahnya langsung tercatat otomatis. Siapa mencatat? Malaikat yang mencatat. Apa yang tercatat dalam pintu-pintu rumahnya? Semalam pemilik rumah ini telah berbuat begini begitu, dan sebagai sanksinya maka dia harus begini dan begitu. Semua orang bisa melihatnya dan dia tidak bisa berkelit darinya, sehingga dia harus menjalankan apa yang tertulis dalam pintu rumahnya itu. Coba lihat kita, semalam kita berbuat dosa, tapi pagi harinya, asalkan kita tidak berbicara dan tidak menceritakan pada orang lain, lalu kemudian asalkan kita bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah terima tobat kita. Berkatnya siapa? Nabi kita Muhammad. Coba lihat umat dahulu, kalau mereka itu mau berdoa, kalau mereka itu mau sholat, kalau mereka itu nggak mendapatkan tempat ibadahnya, tidak mendapatkan tempat yang disediakan untuk ibadah, mereka tidak boleh beribadah. Tapi kita mau di mana saja sholat, mau di mana saja kita berdoa, silahkan kita berdoa. Berkatnya siapa? Nabi kita Muhammad. Umat dahulu, kalau baju mereka terkena najis, maka harus dipotong, nggak boleh dicuci, nggak boleh dipakai lagi untuk sholat, untuk ibadah, harus dilepas. Kalau seumpama nggak mau dipakai untuk ibadah, ya dilepas, nggak boleh pakai ibadah sama sekali, nggak boleh cuci. Tapi kalau umatnya Nabi kita Muhammad tinggal dicuci, kita tinggal pakainya. Umat dahulu, kalau mereka mau bertobat, mau diterima tobatnya, mau karena membunuh, mau karena berzina, mau karena durhaka kepada orang tua, mau karena pernah bersyirik kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, maka syarat diterima taubatnya adalah harus mereka membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara Allah akan turunkan sebuah awan yang terdiri daripada beberapa orang yang bertobat dikumpulkan di satu tempat, kemudian awan itu menggelapkan mereka sehingga mereka tidak tahu siapa-siapa yang ada di antara mereka, kemudian mereka menusukkan, saling menusukkan, dan mereka meninggal pada saat itu. Tapi kita alhamdulillah cukup kita bertobat kepada Allah Ta'ala, kita diterima taubatnya. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Kita umatnya Nabi kita Muhammad SAW sholat 5 waktu. Kata Nabi, bagi orang yang sholat 5 waktu, kalau kita melaksanakan dosa di antara sholat 5 waktu, asalkan kita sholat 5 waktu yang diterima. Bagaimana caranya sholat 5 waktu diterima? Sholat jamaah, apalagi sholat di masjid. Maka apapun dosa yang kita lakukan di antara sholat 5 waktu itu gugur dan diampuni dosa-dosanya berkat kita sholat 5 waktu dengan berjamaah dan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau yang dahulu tidak, dengan susah payah mereka itu mendapatkannya. Tapi berkat Nabi kita Muhammad semuanya dimudahkan. Umat yang paling pendek postur tubuhnya, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling sedikit amalnya, umat yang paling lemah badannya, tapi nanti di akhirat umat yang paling mulia adalah kita. Berkatnya siapa? Orang tua kita? Tidak. Berkat amal kita juga tidak, tapi berkat Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita semuanya ini tidak ada seorang pun di antara kita kecuali akan mulia dengan Nabi kita Muhammad dengan 2 hal. Semuanya akan merasa bangga, mau yang bermaksiat maupun yang tidak bermaksiat, asalkan dia termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad, nanti di pada mahsyar merasa mulia dengan 2 hal. Apa itu 2 hal itu? Yang pertama, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali mempunyai ciri yang berbeda dengan umat yang lainnya, sehingga semua umat melihat kita merasa iri. Apa itu yang membedakan? Wajah kita bersinar dan bercahaya, tangan dan kaki kita bersinar dan bercahaya. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Karena ibadah kita, karena wudhu kita? Tidak. Berkatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suatu waktu ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, nanti umat-umat itu banyak, bagaimana saya akan membedakan antara umatku dengan umat-umat yang lainnya? Coba lihat bagaimana kita tidak merasa gembira. Kadang-kadang mohon maaf, banyak di antara kita yang datang ke masjid ini yang bukan karena luapan kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad, ingin mengungkapkan rasa gembira kita dengan Nabi Muhammad, tapi datang ke masjid ini karena apa? Gak enak sama kayak Ali Mansur, gak enak sama tetangga kalau gak datang,
nggak enak sama panitia kalau nggak datang. Bukan karena rasa gembira, nggak malu kita pada Nabi Muhammad. Padahal setiap hari Kamis amal ibadah kita sebelum ditutup lalu kemudian dilaporkan kepada Allah di atas langit sana dan diletakkan di iliyin kalau amal kebaikan, di sijil kalau amal keburukan, sebelum dikirim ke sana disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Itu pun karena permintaan Nabi kita Muhammad. Satu-satunya Nabi di antara para Nabi yang pernah ada, satu-satunya Rasul di antara para Rasul yang pernah ada, yang memohon langsung kepada Allah Ta'ala supaya ada hubungan dengan umatnya adalah Nabi kita Muhammad. Bagaimana memohonnya? Memohon supaya ada hubungan dengan kita. Coba lihat, orang tua kita kalau sudah tua mungkin dia sudah lupa dengan nama anaknya. Orang tua kita kalau banyak anaknya mungkin dia lupa untuk mengingat siapa nama anak-anaknya. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan bahwasanya aku tahu dengan nama kalian semuanya dan nama orang tua kalian. Sehingga dikatakan oleh para ulama, bagaimana Nabi tahu dengan nama kita dan nama orang tua kita? Bagaimana tidak tahu? Setiap minggu, setiap amal kita dilaporkan kepada Allah sebelumnya disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Setiap hari Kamis, ini loh amalnya Segaf bin Hasan Baharun, ini sama amalnya Umar bin Segaf Baharun, itu dengan nama orang tuanya. Kalau setiap minggu dilaporkan, apakah kira nggak hafal Nabi Muhammad dengan nama-nama kita semuanya? Cuma masalahnya Nabi yang hafal dengan nama-nama kita, yang tahu dengan nama-nama kita, yang ingin memberikan syafaat kepada kita. Masalahnya kata Nabi Muhammad nanti di akhirat, karena amal ibadah kita, karena amal perbuatan kita yang tidak baik, amal ibadah kita itu tidak bisa sampai akhirnya menjadi sebab amal perbuatan kita yang buruk itu mencegah. Kata Nabi Muhammad, aku sangat tahu dengan nama kalian dan nama orang tua kalian, aku melihat kepada wajah kalian, tapi ada sekelabatan seperti awan yang menghalangi pandanganku dari kalian. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai kita ini termasuk yang terhalang daripada pandangan Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita lakukan dan datangnya kita sore hari ini menjadi sebab kita selalu terpandang oleh Nabi Muhammad di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kita sekarang begitu senang gembira kepada keluarga kita, begitu cinta dan bahagia dengan keluarga kita. Padahal mohon maaf, keluarga yang begitu kita berkorban untuk mereka semuanya, nanti tatkala kita meninggal dunia mereka akan melupakan kita. Allah SWT dalam Al-Quran telah menceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya akan berlarian. Yang namanya saudara berlarian dari saudaranya, yang namanya orang tua berlarian dari anaknya, begitu pula sebaliknya. Yang namanya suami berlarian daripada istrinya, yang namanya suami istri berlarian daripada pasangannya. Semuanya seperti itu. Bahkan dalam ayat lain disebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya orang yang saling mengasihi ketika di dunia, nanti di akhirat mereka akan saling memusuhi. Sehingga jangan berharap, nanti beb saya akan punya orang tua, orang soleh. Nanti beb saya akan punya suami orang soleh. Nanti beb saya akan punya anak orang yang soleh. Nanti beb, nggak ada, semuanya itu akan melupakan kita. Kenapa demikian? Karena Allah pada saat itu ketika semua manusia berada di alam mahsyar dan semua berdiri satu atap dalam satu keadaan telanjang semuanya, ternyata Allah melihat kebanyakan di antara hambanya yang membangkang perintahnya daripada yang taat kepadanya. Murka Allah. Sehingga di antara ucapan yang Allah sampaikan kepada manusia pada saat itu, Ana dhalim in lam antaqim ala dhalim. Aku adalah zat yang maha zalim. Kalau sekarang aku tidak sampaikan dan tidak tuntaskan semua kezaliman yang pernah terjadi ketika di dunia dulu. Ayo, semua yang pernah dizalimi ketika di dunia, laporkan sekarang. Sekaranglah waktunya untuk dituntaskan semua kezaliman yang pernah terjadi ketika di dunia. Sehingga pada saat itu orang dikembalikan memori ingatannya.
Yang pernah dizalimi ketika di dunia semua diingatkan. Kenapa? Pada saat itu yang bisa menyelamatkan kita hanya kebaikan. Yang bisa memperosokkan kita, memasukkan kita ke dalam kerugian, ke dalam kebejatan, ke dalam neraka, itu adalah maksiat kita. Sehingga pada saat itu semua orang mencari-cari kapan siapa saja yang pernah menzalimi kita. Suami istri saling membohongi. Orang tua dan anaknya saling membohongi. Ketika kita panggil, hai anakku, hai orang tuaku, hai istriku, hai suamiku, hai saudaraku, semuanya mengatakan, siapa bilang aku suamimu, siapa bilang aku istrimu, siapa bilang aku ayahmu, siapa bilang aku ibumu. Semuanya berkata demikian. Kenapa? Karena mereka takut, saking takutnya dimintai haknya masing-masing. Siapa yang kita cari? Yang kita cari adalah Nabi Muhammad. Hanya Nabi kita Muhammad yang kita akan cari. Sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad sebagai manusia pertama yang dibangkitkan kembali dari kuburnya, beliaulah yang pertama kali akan mencari kita. Sehingga ucapan pertama yang keluar daripada lisan mulia Nabi kita Muhammad, ummati, ummati, mana umatku, mana umatku. Jadi rugi kalau sekarang kita tidak mengadakan hubungan dengan Nabi kita Muhammad. Bagaimana kita mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad? Taati perintahnya, itu yang pertama, itu yang paling kuat. Semua perintahnya Nabi Muhammad, semua larangannya Nabi Muhammad, itu bukan untuk keuntungan Nabi Muhammad, tidak, tapi semuanya untuk keuntungan kita semuanya. Nabi Muhammad itu diutus ke dunia itu untuk memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana cara hidup di dunia supaya bahagia semuanya. Sebagai suami supaya bahagia, turuti perintahnya Nabi Muhammad. Sebagai istri supaya bahagia, turuti perintahnya Nabi Muhammad. Sebagai siapa saja kalau ingin bahagia hidupnya di dunia, turuti perintahnya Nabi Muhammad. Itulah fungsi daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk umat ini. Sehingga kalau kita ingin ada hubungan dengan Nabi Muhammad, maka turuti perintahnya Nabi Muhammad. Tapi kalau umpama kita menjauhi perintah Nabi Muhammad, jauh daripada syariatnya Nabi Muhammad, yang rugi kita sendiri. Karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian baik, yang merasakan kebaikannya kalian sendiri. Kalau kalian berbuat salah, yang merasakan kesalahannya juga kalian sendiri. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan daripada kebaikan demi kebaikan, walaupun kita harus memaksakan diri, mau sholat harus memaksakan diri, mau hadir majlis taklim harus memaksakan diri, mau berakhlakul karimah harus memaksakan diri, mau bersolawatan harus memaksakan diri. Semuanya kebaikan itu sifatnya harus memaksakan diri. Berbeda dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu memang sesuai dengan hawa nafsu, mudah sekali kita melakukannya. Tapi ingat, di balik hawa nafsu itu, di balik kemaksiatan itu ada kesengsaraan. Oleh karenanya, kenapa sih di dunia ini selalu saja ada masalah demi masalah? Selalu saja ada problematika kehidupan. Selalu saja ada kesedihan dan ketakutan. Kesedihan-kesedihan itu karena maksiat yang kita lakukan. Tapi kalau kesedihan dan juga problema yang kita rasakan, kita tidak takut kepada kesedihan itu, malah kita bersyukur kepada Allah karena kesedihan itu, maka ketahuilah itu kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, jadi kehidupan di dunia ini cuma ada dua macam. Camkan baik-baik. Ini kesimpulan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad yang sekarang ini sedang kita rayakan hari kelahirannya, dan semoga kita mendapatkan barokahnya semuanya. Amin. Hidup di dunia ini cuma dua macam. Enggak saya, enggak kiai, enggak mereka, semuanya sama. Apa itu? Yang pertama, hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia ini tidak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Enggak ada pilihan ketiga, dia ada. Kalau pilihan ketiga ada, maka yang berhak mendapatkannya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang karenanya Allah ciptakan alam semesta. Nabi Muhammad yang karenanya Allah ciptakan manusia, jin, malaikat dan semuanya. Tapi lihat bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadisnya beliau bersabda, kalau seumpama ada di antara kalian yang diuji dengan ujian, yang dicoba dengan cobaan, ayo bandingkan dengan ujianku, bandingkan dengan cobaanku, pasti nggak ada apa-apanya di bawah ujian dan cobaannya Nabi Muhammad. Tapi
Nabi Muhammad diuji dan dicoba, tapi beliau adalah manusia paling bahagia hidup di dunia. Nyaman menjalaninya. Kenapa? Punya iman dan takwa. Oleh karenanya, tidak saya, tidak antum semuanya, kecuali semuanya dengan masalahnya masing-masing. Kenapa? Itulah yang dinyatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala firman, La uqsimu bihadzal balad, wa anta hillun bihadzal balad, wa walidin wa ma walad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, demi Allah, Allah bersumpah, aku bersumpah demi kota suci Makkah, aku bersumpah demi engkau yang hidup di kota suci Makkah, aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan, aku bersumpah demi anak-anak yang dilahirkan. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan semua orang dalam kesusahan. Tapi kalau kita ikuti perintahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, maka kita walaupun dalam keadaan susah tapi nyaman menjalaninya. Itulah maksud dan tujuan Nabi Muhammad itu hidup. Itulah maksud dan tujuan syariatnya Nabi Muhammad ada. Itulah maksud dan tujuan sampai para kiai membuka pesantren di mana-mana, buka majelis di mana-mana, berdakwah di mana-mana. Itu untuk supaya menyodorkan kepada kita bagaimana cara hidup yang tidak nyaman ini untuk semua, tapi nyaman menjalaninya, enak menjalaninya, bahagia menjalaninya. Kenapa demikian? Karena ada harapan yang masih tersimpan, ada harapan yang bisa kita dapatkan. Itulah yang membahagiakan kita selama hidup di dunia. Ada harapan. Itulah, semoga kita dengan hadir di majelis maulid ini, tidak ada yang keluar tempat ini kecuali semuanya dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Semuanya mau mendengarkan perintahnya Nabi Muhammad. Semuanya mudah untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Semuanya mau dekat dengan para ulamanya Nabi Muhammad. Semuanya mau mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad dengan kita mau duduk bersama para ulama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Semuanya mencintai Nabi Muhammad. Semuanya hatinya dimudahkan Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala, sehingga mudah baginya untuk menjalani semua yang ditentukan Allah Ta'ala dengan sabar, menjalaninya semuanya dengan hidayah, menjalani semuanya dengan riayah dan inayah, sehingga kita semuanya termasuk yang sukses melewati ujian dan cobaannya. Karena memang hidup itu adalah sumber ujian, sumber cobaan. Allah yang menentukan, kita sebagai hambanya hanya menjalani saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan segala ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara berikutnya yaitu Syaraful Anam, yang dalam hal ini kami haturkan kepada tim Hadrah Salawat Assalam. Kepada seluruh tim Hadrah Salawat Assalam kami persilahkan. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع أرنا وجه الرسول وخديجة والبتول وابني الزهرة فحولي فحولي ربي عاجل بالإجابة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله امين حمد الشاكرين حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويشهده يا ربنا لك الحمد كما ينجيك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جناب يا المحفظ وضد الله جميع الحاجر وطهرنا بها من سر فضل الدولة وصلنا بجرح الدوامات اللهم إنا نسأل وعدا في الدين والعافية في الجزاء والشرطة في العلم وبركة عن الشر رمضان والحمد اللهم حوينا علينا شر والنجاة اللهم قل بنا بنور يدك يا الله كم ترضى نشن عبد يا رحم الرحيمين اللهم إنا نعوذ بك من شر كل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت قبل رمضان وحملنا مع العطاء قضنا به وأوفنا واغفرنا أنت فاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله بسير أسرار الفاتحة أعوذ بالله